Puji nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang sungguh baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami ada di tempat ini. Itu semua hanya karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami sedetik pun Yesus. Kami rindu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mengagungkan Engkau Yesus. Pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami berserah hanya pada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Saya undang untuk seluruh jemaat bangkit berdiri. Kita rindu untuk mengagungkan Dia, mengagungkan Engkau Raja di atas segala raja. Sama-sama katakan, bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu, nama-Mu segala puji, puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, nama-Mu segala
Yesus, Kau layak kami sembah Tuhan, Kau layak kami muliakan Bapa. Yesus, Kau segala-galanya, Yesus, Kau segala-galanya. Segala pujian kami Tuhan hanya bagi nama-Mu. Segala pengagungan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kau Allah yang kami layak untuk kami puji dan kami sembah Tuhan. Kau adalah Allah yang layak untuk kami muliakan Tuhan. Kau Allah yang dahsyat Yesus. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Terpujilah bagi nama-Mu ya Yesus. Kau Allah yang terlalu baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Tak sanggup kami membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan yang luar biasa. Hari ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini. Semua hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Semua hanya karena kebaikan-Mu Tuhan yang berlaku di dalam kehidupan kami. Terpujilah bagi nama-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus, kami rindu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami ingin bernyanyi Tuhan, kami ingin bertepuk tangan Tuhan, kami bersorak Tuhan, hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi teman-teman kami Tuhan Yesus yang di dalam perjalanan. Kau sampaikan mereka di tempat ini agar kami boleh Tuhan bersama-sama mengagungkan Kau Tuhan. Kau memberkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu
Tuhan Yesus. Terpujilah bagi namamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami siap untuk memulai ibadah kami di pagi hari yang indah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Seluruh jemaat sama-sama katakan amin. Bersuka pagi hari yang indah ini. Haleluya. Kasih Tuhan lebih tinggi dari langit. Kasihnya lebih dalam dari samudra. Dan begitu luas dari bumi ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka. Abah, aku panggil Engkau ya Bapa. Abah, aku panggil Engkau ya Bapa. Nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Ku panggil Engkau ya Bapa. Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku lebih luas dari bumi, terjangkau pikiranmu. Semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Ku cinta Kau Tuhan. Ku panggil Engkau ya Bapa. Nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Abah, ku panggil Engkau ya Bapa. Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus lebih tinggi, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku lebih luas dari bumi, terjangkau pikiranmu. Semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Kami cinta Engkau Tuhan, Kau segala-galanya. Terima kasih Yesus. Lebih tinggi, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku lebih luas dari bumi, terjangkau pikiranmu. Semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Kami cinta Tuhan. Bersuka cita, amin. Kita sebagai umat-umat Tuhan, mari kita mau memuji Tuhan, sebab hanya Dia yang layak kita sembah. Amin. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya,
berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Sorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, Kudus dan mulia, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapan. Surga bumi di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, haleluya Yesus, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya Yesus, glory bagimu Tuhan, glory bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau menjamin hidup kami Bapa. Engkau yang lebih tahu kami Tuhan, Engkau yang mengetahui hidup kami lebih dari kami sendiri Tuhan. Saat kami jatuh Tuhan, Engkau selalu siap untuk mengangkat kami. Kebaikan-Mu tak pernah berakhir Tuhan di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku.
Kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Lebih tahu Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku Tuhan. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus. Oh, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus menolong yang setia. Oh Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Inilah hati kami Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Siap puji-pujian kami Tuhan, hati kami hanya untuk kepadamu Bapa. Glory bagi-Mu Bapa. Kau penolong yang setia Tuhan. Kau menjamin hidup kami Bapa. Kau memegang setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur. Pertolongan-Mu Tuhan tak pernah berakhir di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Segalanya Tuhan akan kami naikkan hanya untuk kemuliaan-Mu. Kau hadir Tuhan. Haleluya. Kau hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu. Terima kasih. Yes. Terima
pagi hari ini Tuhan. Kami datang dengan setiap hati kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menaikkan setiap puji-pujian kami kepadamu Tuhan. Engkau yang bertahta di setiap puji-pujian kami Bapa. Biarlah puji-pujian kami Tuhan menyenangkan hatimu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami juga siapkan hati kami Tuhan untuk diajar Tuhan, untuk dibentuk Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Engkau yang membentuk hidup kami Tuhan. Engkau yang memberkati hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap yang apa akan dia sampaikan Tuhan pagi hari ini Tuhan, semuanya adalah maksud hati-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami ingin memberikan korban persembahan Bapa. Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan jemaat Tuhan yang memberi. Engkau yang memberkati setiap pekerjaannya Tuhan. Engkau yang memberkati setiap mata pencahariannya Bapa. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau buat berhasil. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menjamin hidup mereka Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu dan kami ingin memberikan korban persembahan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk dan saya undang yang bertugas untuk membawakan korban persembahan. Sebagian dari apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, kami sudah berikan. Kami akan menerima kebenaran firman Allah. Urapi hamba-Mu Tuhan. Singkapkan rahasia firman Allah. Apa yang menjadi keperluan hati kami hari ini. Kami percaya firman Allah ada jawaban yang paling tepat. Memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemenangan. Tuhan berkati para pemuji penyembah. Tuhan berkati pemain musik. Semua yang terlibat dalam pujian. Diberkati hamba berdoa, urapi hamba-Mu yang akan melayani Engkau. Semua rohi yang coba mengalihkan perhatian kami dalam mendengarkan firman Allah, kami patahkan, kami tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Biar hari ini kuasa Tuhan bekerja, urapan Allah turun atas kami. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin.
kasih Bapak Pendeta Polke melayani di Jambi. Haleluya. Haleluya. Siap mendengar firman Tuhan. Suasana hari-hari ini masih suasana Paskah. Nanti tanggal 26 ke depan kita akan merayakan hari di mana Yesus terangkat. Haleluya. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, seluruh majelis, seluruh sidang jemaat Tuhan yang pagi menjelang siang ini mempercayakan saya untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, nama saya Pendeta Felix Yakob, satu istri dan 2 orang anak. Yang pertama perempuan, saudara sudah bekerja, saudara bantu dalam doa supaya Tuhan beri yang terbaik. Yang kedua masih kelas 1 SMP, kami melayani di Parung Serap Ciledug. Bantu terus kami dalam doa supaya Tuhan berikan kami kekuatan, kemampuan di setiap apa yang Tuhan percayakan dalam hidup. Harganya. Lalu kemudian saudara, Yesus pernah mengatakan bahwa engkau harus memikul salib. Haleluya. Kalau engkau tidak mau memikul salibmu, engkau tidak layak bagiku, kata Yesus. Jadi gereja Tuhan juga harus rela. Saya dan saudara memiliki salib. Memiliki perjalanan salib kita masing-masing. Saya sering bilang di setiap Paskah bahwa kita tidak bisa membuat salib bagi diri kita sendiri. Tetapi izinkan saudara, salib yang akan kita lalui, salib yang harus kita lewati itu adalah salib yang dipersiapkan oleh Yesus. Amin. Karena saudara, ketika kita mengelola salib itu dengan baik, saya percaya bahwa akan ada keuntungan bagi saya dan saudara ke depan. Amin. Saya suka dengan ilustrasi seperti ini, saudara. Seringkali kita merasa dewasa sendiri secara rohani. Oh, kita udah dewasa. Saya sudah dewasa. Saya tidak butuh tuntunan. Seringkali ada jemaat yang seperti itu. Oke, baik. Nah, saudaraku, seringkali saudara, orang-orang yang seperti itu memikul salib dengan kekuatan kuasa yang luar biasa itu. Dia memikul salibnya dengan enjoy. Ada yang enjoy, saudara, ya. Ada yang enjoy. Ada yang dia cuma bawa dengan ucapan syukur. Walaupun salib itu terlalu berat bagi dia, tetapi dia bawa, dia jalani dengan sukacita dan bersyukur. Tetapi saudara harus ingat, harus mengerti dan tahu risikonya bahwa sebelum kita berada pada puncak Golgota kita, seringkali saya ingatkan bahwa kita harus melewati jalan Via Dolorosa kita. Amin. Di jalan Via Dolorosa itu saudara, di saat itu saudara mungkin kita dilempari batu. Mungkin kita disiram sama air, saudara. Tetapi ada orang yang merasa dewasa secara rohani, dia bilang, cuek saja, saya lewati dengan bersyukur.
Mantap. Tetapi saudara harus tahu bahwa saudara harus memanjat, harus menaiki Golgota saudara. Haleluya. Sehingga saudara akan sampai kepada puncak di mana saudara akan mengatakan, sudah selesai. Tetapi saudara harus mengerti bahwa ketika saudara mengambil paku, palu, dan saudara memakukan kaki dan tangan saudara dengan tangan kanan saudara, puji Tuhan, selesai. Dan saudara mengambil paku, saudara memakukan tangan kiri saudara dengan tangan kanan saudara. Puji Tuhan, selesai. Walaupun berdarah. Tetapi saudara harus tahu bahwa siapa yang akan memakukan tangan kanan saudara? Haleluya. Siapa saudara? Orang lain. Saat-saat yang berat, ketika saudara akan menyelesaikan penyaliban saudara. Seringkali fitnahan yang berat yang tidak sanggup saya bawa, saudara harus lewati. Kadang saudara sesuatu yang menyakitkan datang. Yang mungkin saudara yang datang itu bukan dari luar sana. Tetapi siksaan, paku yang datang di dalam kehidupan saya dan saudara mungkin adalah orang yang terdekat, mungkin teman yang terdekat, mungkin anak yang saudara sayangi, mungkin istri atau suami yang saudara sangat kasihi. Tuhan izinkan dia memakukan tangan kanan saudara. Masih tetap bersyukur. Haleluya. Hanya orang dewasa yang sanggup mengatakan itu. Ada juga yang mengatakan, awas lu lewat depan rumah gue. Awas lu, usaha lu pasti gua kerjain. Tetapi kalau saudara mengerti bahwa saudara harus melewati Via Dolorosa, saudara harus sampai berada pada puncak Golgota saudara, saudara akan mampu berterima kasih kepada orang yang menyakiti saudara. Amin. Karena itulah tujuan kita menjadi orang yang diselamatkan. Kolose pasal 1, kita baca saudara. Setitik darah Yesus mahal harganya, tidak terungkapkan harganya. Dan setitik darah Yesus itulah yang membuat kita sanggup dan mampu berada dalam hadirat Allah. Kolose 1 ayat 20 sampai ayat 23. Kita baca sama-sama Kolose 1 20 sampai 23. Yang sudah dapat katakan amin. 1, 2, 3. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Saudara,
saya atau saudara berpikir seperti ini, berapa sih harga darah atau setitik darah Yesus? Saya coba melihat di dalam kitab Wahyu seperti ini saudara. Wahyu 1 ayat 7 begini saudara. Itu ukuran sederhana saya. Saya percaya saudara masih banyak dan masih banyak ukuran-ukuran yang lain lagi. Wahyu 1 ayat 7 begini saudara. Berbunyi begini, lihatlah. Ia datang di awan-awan. Dan setiap mata melihat dia. Juga, siapa saudara? Juga, siapa? Mereka yang telah menikam dia. Oh saudara. Ketika rupanya Yesus tergantung di atas kayu salib. Bahkan sebelum Yesus tergantung di atas kayu salib. Saya pernah bilang saudara, Yesus berada di rumah Imam Kayafas, dia disiksa di sana 40+1, bukan di tempat yang enak, tetapi dia harus melewati lubang seukuran diameter manusia di samping meja kerjanya Imam Kayafas. Dia harus dijatuhkan dari sana. Padahal saudara sebelum dia di situ, dia udah dihajar, dia udah dipukul, dan titik-titik atau tetesan-tetesan darahnya sudah mulai saudara tercucur sejak dia ditangkap. Makanya saudara digambarkan oleh Yesaya bahwa kehidupan atau keberadaan Yesus itu tidak berbentuk lagi. Betul? Kita kan kalau lihat di gambar, Yesus masih ganteng saudara. Masih ganteng saja. Tetapi saudara, rupanya bentuk wajah Yesus sudah gak ada lagi. Kalau saudara lihat di YouTube, rupanya Yesus dijatuhkan dari atas. Di penjara bawah tanah Imam besar Kayafas itu. Diikat dan kepalanya di bawah. Dijatuhkan begini. Kalau saudara lihat di YouTube, lobang itu udah bagus ya, udah licin gitu. Tapi nggak tahu di zaman itu, apakah memang penuh dengan bukit-bukit, dengan batu-batu, memang sengaja untuk penyiksaan gitu ya. Kalau Yesus nyangkut pasti diinjak, saudara. Itu sebabnya Yesaya bilang nggak ada bentuk manusia lagi. Tetapi tetesan darah itu, Wahyu bilang saudara, juga mereka yang telah menikam dia akan melihat dia datang. Itu berarti saudara, orang-orang yang menikam dia, karena Alkitab bilang mereka, bukan hanya satu saudara. Mereka yang menikam dia akan melihat dia datang. Ada kebangkitan pertama dan ada kebangkitan kedua. Kebangkitan pertama adalah kebangkitan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kebangkitan kedua adalah orang-orang yang tidak percaya. Itu berarti mereka yang menikam dia di sini adalah orang-orang yang ketika mereka menikam, mereka percaya karena tetesan-tetesan darah yang telah tercurah. Haleluya. ...430 tahun orang Israel berada di Mesir. Siksaan harus mereka hadapi. Namun Alkitab bilang begini saudara. Tuhan memperhatikan penderitaan mereka. Tuhan melihat penderitaan mereka. Dan Tuhan mendengar seruan mereka. Dan kemudian saudara, Paskah dimulai pada waktu itu. Dikatakan Keluaran 12, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang pintu.
Jadi ada 10 tulah yang Tuhan izinkan terjadi di Mesir, salah satunya kematian anak-anak sulung. Dan kemudian Tuhan bilang, rumah yang ada tanda darahnya di tiang pintu dan ambang pintu, itu tidak akan terjadi kematian. Ketika malaikat maut lewat, kalau orang Israel tidak taat, pasti akan terjadi kematian. Pasti, saudara. Tetapi Alkitab bilang, orang-orang Israel taat dan mereka menaruh darah di tiang kiri kanan dan ambang pintu. Sehingga saudara, orang Mesir yang tidak ada tanda darahnya, terjadi kematian. Makanya Paskah itu artinya apa? Dilewati. Haleluya. Paskah itu dilewati. Kalau dalam bahasa Inggrisnya saya nggak ngerti bahasa Inggris, saya nggak paham, nggak begitu. Passover ya. Kemudian ada kata yang dalam bahasa Inggris juga, Esther. Padahal saudara, Esther ini hanya satu ayat di dalam Kisah Rasul yang diambil oleh penterjemah orang Inggris, dia taruh satu ayat itu. Esther itu artinya saudara musim semi. Tetapi Passover atau Paskah ini artinya dibebaskan. Haleluya. Kalau kita setiap tahun merayakan Paskah, sebetulnya saat-saat itulah kita harus bersyukur karena kita telah dibebaskan dengan setetes darah Tuhan saja. Saudara, tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan kenang-kenangan buat saya. Maaf karena saya suka ngos-ngosan, saudara. Karena memang tanggal 1, jadi malam pergantian tahun saya di ICU. Jadi lambung saya luka. Kemudian usus juga luka. Kebetulan teman saya ini saudara dari Jambi, dia mau cari kubur kakaknya yang meninggal penyakit yang sama dengan saya. Saya sudah gak berdaya, saudara. Saya cuma masih bisa ngelihat. Lemah, saudara. Agak sesek, tapi kalau dokter tanya sesek gak? Enggak. Enggak, saya bilang enggak. Kenapa? Saya takut dimasukin ventilator. Karena memang di masa-masa. Sesak gak? Warga nanya, warga-warga yang antar saya ke rumah sakit. Sesak gak, Pak? Enggak. Saya takut nanti mereka ketakutan juga gitu ya, karena kalau udah sesak biasanya kan udah COVID aja gitu ya. Saya bilang enggak, nanti keluar hasil negatif baru saya bilang sesak sih, yang namanya orang penyakit lambung udah pasti sesak lah gitu ya. Ya saudara, oleh kemurahan Tuhan saya ada. Memang kalau mau jujur masih suka ke bawah, mau pusing gitu ya. Makanya kalau ada pelayanan beberapa atau hari-hari ini saya suruh nganter sama tetangga. Karena takut di jalan, kenapa saudara. Jadi masih suka lemes kebawaannya. Ya, tetapi saya percaya bahwa tetesan darah Tuhan itu mengalir dalam hidup saya. Sehingga saya ada sampai hari ini. Habis tinggal 7 sudah lemes. Pendarahan terus. Disedot dari hidung saudara, darah yang ada di lambung. Berapa hari disedot saudara, darah yang keluar, darah segar keluar. Ya memang kalau di kampung sudah bilang ya udah, tinggal mujizat. Haleluya. Tetapi darah Yesus itu darah yang luar biasa. Tetesan darah itu saya percaya menetes dalam diri saya. Saya coba ngelihat apa sih sebetulnya fungsi darah. Saya catat saudara.
Jadi waktu saya lemes, kenapa saya lemes? Saya catat. Apa sebetulnya fungsi darah bagi saya dan saudara, bagi manusia? Saya tuh catat begini, darah merupakan alat pengangkut gas pernafasan atau oksigen dan karbon dioksida. Nah kemudian saudara, oksigen dari paru-paru diangkut. Jadi kerja darah itu bagi tubuh saya dan saudara itu luar biasa. Jadi segala sesuatu atau kita hidup normal itu kalau darahnya juga normal. Haleluya. Jadi jangan sampai darah itu enggak normal. Jadi segala sesuatu di dalam diri kita itu dikerjakan oleh darah. Dan setelah saya pelajari bahwa betapa pentingnya darah. Darah yang bekerja dalam tubuh kita sehingga kita memiliki imunitas yang luar biasa kuat. Makanya saudara, di ICU saya harus ditaruh di sini untuk ngecek oksigen dalam darah. Terus 24 jam saudara, di sini sudah ada alat tensinya secara otomatis gitu ya. Jadi harus diawasi begitu ketat. Walaupun selama itu saya nggak bisa tidur saudara. Saya yang jaga perawat-perawat tidur saudara. Kalau mereka mau tidur, maaf ya Pak, ini obat tidur disuntikan sama saya. Tapi rasa ketakutan mungkin saya terlalu tinggi saudara. Saya melek aja. Berapa malam saya di ICU melek saudara. Udah sakit kepala gitu. Tapi memang sudah gak bisa tidur. Karena darahnya gak normal. Lalu dengan dasar ini saya coba membayangkan bagaimana penderitaan Yesus yang sejak awal dia ditangkap, darahnya sudah mulai tercurah. Saya mulai merenungkan bagaimana perasaan Yesus sebagai manusia. Ketika dia ditangkap, dia mulai ditendang saudaraku. Ketika dia ditangkap, awal dia ditangkap, dia udah mulai ditinju, udah mulai dipukul orang. Betapa sakitnya, betapa lemahnya Yesus secara manusia. Haleluya. Lalu yang menjadi pertanyaan pada firman Tuhan pada siang hari ini, apa makna darah Yesus bagi saya dan saudara? Haleluya. Kolose, kita lihat pada ayat pokok kita. Kolose pasalnya yang ke-1 tadi. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Makna darah Yesus bagi saya dan saudara yang pertama adalah memperdamaikan. Makna darah Yesus bagi saya dan saudara adalah memperdamaikan saya dan saudara dengan Bapa kita di surga. Alkitab bilang semua manusia sudah berdosa. Sudah tidak ada, kehilangan kemuliaan Allah.
Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang rela berkorban bagi saya dan saudara. Dia memperdamaikan saya dan saudara. Haleluya. Pengertian atau istilah memperdamaikan ini artinya menjadikan satu, menjadi satu, menjadikan kita satu, atau menjadikan kedua belah pihak yang bertikai menjadi satu. Haleluya. Alkitab bilang begini saudara, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, bahkan memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Dulu kita nggak suka, dulu kita nggak punya hubungan dengan Allah. Dulu kita bermusuhan dengan Allah. Tetapi dengan darah Yesus itu, Alkitab bilang memperdamaikan saya dan saudara. Amin. Kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan hari-hari ini. Karena tetesan darah itu. Kalau dalam pelajaran kitab Wahyu, begini saudara. Yohanes melihat di kerajaan Allah, atau kurang lebih di samping kursi kerajaan Allah itu ada seperti kolam. Dan Yohanes lihat begini saudara, kolam itu adalah darah anak domba yang ditampung di kolam itu. Jadi seperti ini, ketika saya dan saudara tidak sengaja, kira-kira begitu. Nanti kalau sengaja saya takut disalahkan gitu ya. Ketika kita melakukan segala sesuatu yang bertolak belakang dengan Tuhan, Allah tidak memperhatikan itu. Tetapi memperhatikan darah Yesus yang ada di samping kursi kerajaan Allah. Jadi betapa pentingnya darah Yesus buat saya dan saudara. Yang kedua, saya lanjut saja saudara, sudah lewat soalnya. Yang kedua, apa makna darah Yesus bagi saya dan saudara? Ayatnya yang ke-22 saudara perhatikan, Kolose 1. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu. Yang kedua saudara, makna darah Yesus dalam hidup saya dan saudara adalah menempatkan kamu. Kita bukan berada di posisi yang dulu, yang mungkin kita celah, yang mungkin kita berdosa, yang dulu Alkitab bilang kita memusuhi Allah. Tetapi darah Yesus itu Alkitab katakan menempatkan kamu hidup apa saudara? Kudus. Kudus itu artinya seperti kayu yang dipotong saudara dan dipisahkan. Tetapi kata kudus ini artinya dipisahkan, disendirikan untuk dipakai oleh Allah. Haleluya. Kudus artinya dipisahkan, tetapi bukan hanya sekedar kita dipisahkan saja dan kita berdiam diri saudara. Tetapi rupanya kata kudus ini atau Allah menempatkan kita di tempat yang berbeda. Kita dikuduskan supaya kita dipakai oleh Allah. Haleluya. Mau dipakai oleh Allah. Lalu yang kedua saudara, tidak bercela. Ditempatkan atau memberikan tempat yang berbeda, kemudian dikuduskan,
Dan apa saudara? Tak bercela. Kata tak bercela ini saudara memiliki pengertian sempurna. Haleluya. Kalau di dalam Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang ada di surga yang adalah sempurna. Kata sempurna di sini sama pengertiannya dengan kata tidak bercela. Jadi kita mendapatkan satu tempat, kita dikuduskan dan kita dijadikan sempurna. Lalu yang ketiga, tidak bercacat. Tidak bercacat di sini saudara, tidak ada kurang satu apapun. Artinya saudara lengkap. Haleluya. Rohani kita akan diperbarui sehingga menjadi manusia yang utuh di hadapan hadirat Allah. Haleluya. Karena apa? Karena tetesan darah. Kita berada di tempat yang berbeda. Kita dikuduskan. Kita dijadikan orang yang tidak bercacat. Kita dijadikan orang yang utuh, tidak bercelah di hadapan hadirat Tuhan. Yang ketiga saudara, memberikan pengharapan. Ayatnya 23, sebab itu kamu harus bertekun. Saudara perhatikan kata ini. Saudara harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan apa saudara tidak tergoncangkan. Apapun keadaan yang harus kita hadapi hari-hari ini. Seperti yang saya sudah katakan tadi, seperti Tuhan izinkan orang memakukan tangan kanan kita yang rasanya sakit, yang rasanya ingin balas dendam saudara. Tetapi Alkitab bilang harus bertekun dalam iman, tetap teguh, tidak tergoncangkan, dan jangan mau digeser dari apa? Pengharapan. Saudara, kalau dalam terjemahan lain, jangan sampai kamu melepaskan pengharapan. Haleluya. Yang ketiga, pengertian darah Yesus bagi saya dan saudara adalah memberikan. Darah itu memberikan saya dan saudara pengharapan. Haleluya. Saudara, sakit itu pengharapan. Masalah itu juga pengharapan. Haleluya. Tetapi kalau dalam bahasa asli ditulis dengan kata elpis di sini saudara, adalah segala sesuatu yang baik. Amin saudara. Jadi pengharapan orang-orang percaya adalah segala sesuatu yang baik. Bahkan kalau di dalam terjemahan lama artinya saudara, orang yang memiliki pengharapan itu adalah mengumpulkan semua yang baik. Itulah pengharapan orang Kristen. Makanya Ibrani bilang bahwa pengharapan itu, Ibrani 6 ayat 19-20. Pengharapan itu adalah sau yang kuat. Amin. Enggak kelihatan. Sau di kapal itu enggak kelihatan. Tetapi terasa ketika ada goncangan. Amin saudara. Pengharapan kita adalah sau yang kuat. Pengharapan saya dan saudara adalah kekuatan saya dan saudara. Dan Alkitab bilang saudara, pengharapan kita Yesus yang hidup. Yesus yang selalu peduli dengan hidup saya dan saudara. Yesus yang tidak pernah meninggalkan hidup saya dan saudara. Ada waktu-waktunya saya dan saudara merasa nggak punya jalan. Tetapi Yesus adalah pengharapan saya dan saudara. Saya rindu kita mengangkat pujian saat tiada jalan. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Glory. Kita harus menyadari bahwa kita telah diperdamaikan oleh darahnya Yesus. Kita diperdamaikan oleh tetesan darah Yesus. Bukan darah orang lain, saudara. Tapi darah Yesus sendiri. Dan darah itu menjadikan saya dan saudara suci. Darah itu menjadikan saya dan saudara cemerlang, sempurna. Itu sebabnya kita tetap sungguh-sungguh bertekun dalam iman, berusaha sungguh-sungguh mencari Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, percaya saya dan saudara punya pengharapan. Oh, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya darah Yesus. Oh, hanya darah Yesus. Ya Allah, hanya darah Yesus, hanya darah Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya darah Yesus, hanya darah Yesus, hanya darah Yesus. Ada kepastian. Haleluya. Darah memberikan kepastian keselamatan. Haleluya. Ya Allah, saat tiada jalan, hadapi persoalan. Oh, banyak persoalan saya dan saudara. Banyak persoalan, banyak tantangan. Tetapi percaya Yesus yang hidup itu selalu ada dalam hidup saya dan saudara. Pahit, kenyataan, haleluya, dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Glory, bersyukur Tuhan. Darah Yesus, nama Yesus telah memulihkan saya, telah memulihkan kami. Darah Yesus telah memberikan pengharapan. Darah Yesus telah memperdamaikan. Darah Yesus telah memberikan tempat yang berbeda buat kami. Terima kasih Tuhan. Allah yang luar biasa, Allah yang selalu ada dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Sejenak saudara merenungkan penderitaan,
kerelaan Yesus menderita, kerelaan Yesus yang darahnya tercurah buat saya dan saudara. Ya lama-lama terlalu sakit, tetapi Yesus rela sakit supaya kita sehat. Yesus rela menderita supaya kita baik keadaannya. Yesus rela mati supaya kita hidup. Haleluya. 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 Kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami tidak dapat membalas segala anugerah-Mu Tuhan. Bagi kami tetesan darah-Mu mahal Tuhan. Tidak ada manusia yang mau menjadi seperti Engkau. Darah yang sempurna itu, darah yang mahal itu telah menetes buat kami. Ya lama-lama syakaya. Haleluya. Kau berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala di tempat ini Tuhan. Sebagai pemimpin majelis daerah, kami tahu berat beban yang Tuhan embankan dalam hidup keluarga hamba-Mu di tempat ini. Namun darah Yesus yang tercurah buat kami menguatkan, memampukan Bapak Gembala, Ibu Gembala di tempat ini Tuhan. Berkati anak-anak, berkati mantu, berkati semua keluarga di dalam nama Yesus. Oma dan opa yang ada di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Ada waktu-waktu kami semua mengalami pengalaman pahit, jalan yang tertutup, tapi kami percaya Tuhan, tetesan darah itu telah menyelesaikan semua persoalan kami. Tetesan darah itu telah menyelesaikan semua sakit kami. Berkati jemaat di tempat ini Tuhan. Berkati kami semua hamba-hamba Tuhan. Hamba-Mu yang dari Jambi juga Tuhan memberkati istri, anak-anak pelayanan di Jambi. Dalam nama Yesus. Berkati kami, suami istri, anak-anak kami dalam pelayanan, seluruh sidang jemaat Tuhan yang kami layani. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bersama-Mu Bapa, ku lewat. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Semua perkenanmu yang teguhkan hatiku. Seluruh jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Engkau yang bertindak. Kita akan segera tutup ibadah ini di dalam doa. Memberi Saya percaya ada kekuatan yang baru Tuhan beri dalam hidup kita. Amin Yesus. Amin Tuhan. Melimpah baik. Katakan bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua
glory, glory Tuhan. Anugerah-Mu besar berlimpah. Sekali lagi dengan iman katakan bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa. Amin Tuhan. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya Tuhan yang Kau yang bertindak memberi pertolongan. Haleluya. Anugerah-Mu besar berlimpah. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Di penghujung ibadah kita beri pengagungan yang terbaik buat Tuhan. Sebab darahnya, kuasanya, mujizatnya tidak akan pernah terbatas dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Jesus, we love my soul. Jesus, we love my soul. Isa, darah-Mu berkuasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita mau katakan terima kasih kepada Tuhan. Kita mau katakan terima kasih kepada Yesus. Sebab kuasanya tidak pernah terbatas di hidup kita. Terima kasih Tuhan. Saya rindu sebelum kita pulang saudara, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Kita mau katakan terima kasih kepada Yesus kita yang luar biasa, yang selalu ada dalam hidup kita, yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia selalu ada dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa di dalam surga. Di pagi yang indah ini Tuhan, di penghujung ibadah kami boleh merasakan penyertaan Tuhan. Kami boleh merasakan pembelaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Oleh kekuatan kebenaran firman Allah, biar firman itu tertanam di hati kami Tuhan. Kami bukan cuma menjadi pendengar yang taat kepada Tuhan, tetapi kami menjadi pelaku kebenaran firman Allah dalam setiap langkah hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami berdoa buat jemaat Tuhan yang boleh ada di hari yang indah ini, bersekutu dengan Tuhan, membangun mezbah doa di hadapan Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan. Allah berkati mereka, buat tangan, buat pikir mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati oleh Tuhan. Di sepanjang minggu berjalan ini, apa yang dilakukan, dikerjakan oleh umat Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan, kami berdoa Allah memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang telah mengembalikan milik Tuhan, kami berdoa Bapa,
Engkau memberkati mereka, membuka usaha mata pencarian mereka. Di mana saja mereka melangkahkan kaki mereka, ada Tuhan yang beserta dengan mereka. Bapa di surga, kami berdoa buat hamba firman Allah yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Allah berkati hamba firman-Mu, Bruce Felix Tuhan, dalam melayani pekerjaan Tuhan, pengurapan Allah, hikmat Allah, otoritas Allah, wibawa Allah ada dalam kehidupan hamba firman Allah. Dan biar Allah terus pulihkan kesehatannya, memberkati pelayanannya Bapa, dan biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, diagungkan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami yang sudah hadir pada siang yang indah ini semuanya sudah diberkati oleh Tuhan. Kami akan pulang sebentar, kami percaya ada janji berkat Tuhan yang luar biasa. Yang sakit Tuhan sudah jamah dan pulihkan dengan kekuatan kuasa darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah ada kekuatan yang baru, yang bimbang Allah tetapkan iman hati kami untuk tetap setia kepada Tuhan, mengiring bahkan melayani Engkau dan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan segera tutup ibadah kami pada siang yang indah ini. Kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan, hati kita di hadapan Tuhan. Dan biarlah berkat, kasih sayang, kemurahan, sukacita dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita, memberkati kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Duduk sebentar, kita akan dengarkan pengumuman saudara, bahwa ibadah hari Kamis itu adalah ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Ibadah diadakan cuma sekali ya, ibadah cuma diadakan sekali jam 10 pagi ya, hari Kamis ibadah kenaikan. Puji Tuhan. Dan saudara, kita akan buka ya saudara, latihan kur. Tadi Pak Gembala sudah pengumuman, yang merasa suara-suara yang bagus, yang kata Pak Gembala biasanya kita cuma nyanyinya di kamar mandi, jadi kita ambil waktu, kita akan ada latihan kur. Waktunya nanti akan disampaikan oleh JJ. Kebetulan dia sudah latihan-latihan dari kemarin sama Bapak Gembala. Puji Tuhan. Itu saja yang menjadi penyampaian pengumumannya. Atas nama kami keluarga hamba Tuhan, seluruh jemaat Obaja mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Felix Yakob dan kepada Bapak Pendeta Polke Pele. Saya cuma ingat Pelenya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, berkat Tuhan selalu melimpah dalam pelayanan keluarga hamba-hamba Tuhan ini. Puji Tuhan, selamat siang, sampai ketemu hari Kamis di ibadah kenaikan.